Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali kita bisa hadir pada kesempatan ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sukses, dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi informasi mengenai analisa pergerakan emas untuk hari ini, Jumat, tanggal 10 September 2021. Sebagaimana kita lihat pada grafik ini, di mana harga emas pada hari Kamis kemarin mengalami penguatan. Open di 1789.16, high 1801.03, low di 1783.95 dan close di 1793.97. Naik sebesar 4,65 dolar AS per troy ounce atau sekitar 0,26%. Penguatan harga emas. Kenaikan harga emas pada hari Kamis kemarin dipicu oleh pelemahan dolar Amerika Serikat dan juga pelemahan imbal hasil obligasi Amerika Serikat di tengah spekulasi tapering Federal Reserve Fed. Data ekonomi yang dirilis pada hari Kamis kemarin, data mengenai klaim pengangguran berkurang, yaitu sebesar data menunjukkan di angka sebesar 310.000, di bawah ekspektasi 343.000 dan data sebelumnya 345.000, berkurang sekitar 35.000. Tentunya dengan data ini memberikan keyakinan bahwasanya The Fed pada tahun ini akan melakukan kebijakan mengenai tapering, pengurangan pembelian aset. Hal inilah yang membuat di mana spekulasi mengenai tapering berkembang. Kemudian kita melihat indeks dolar Amerika Serikat. Indeks dolar Amerika Serikat sebagai pengukur Greenback terhadap beberapa mata uang dunia lainnya, di mana pada hari Kamis kemarin mengalami pelemahan. Sebagaimana kita lihat di sini, Euro menguat terhadap dolar Amerika Serikat, pound sterling menguat terhadap dolar Amerika Serikat, Australian dollar menguat terhadap dolar Amerika Serikat, dolar Amerika Serikat melemah terhadap dolar Kanada, dolar Amerika Serikat melemah terhadap yen, dan dolar Amerika Serikat melemah terhadap Swiss franc. Pelemahan dolar Amerika Serikat terhadap beberapa mata uang dunia lainnya tentunya memberikan kontribusi positif bagi kenaikan harga emas pada hari Kamis kemarin, yang sudah barang tentu di mana harga emas lebih murah bagi pemegang mata uang tersebut. Kemudian kita melihat imbal hasil obligasi. Imbal hasil obligasi Amerika Serikat, di mana pada hari Kamis kemarin mengalami pelemahan, melanjutkan pelemahan pada hari sebelumnya. Tentunya pelemahan imbal obligasi ini memberikan dukungan bagi penguatan harga emas pada hari Kamis kemarin. Sementara pesaing lain seperti Bitcoin, di mana pada hari Kamis kemarin menguat tipis. Bursa saham atau pasar ekuitas, di mana bursa saham Wall Street seperti indeks saham Nasdaq kemarin mengalami pelemahan, Dow Jones mengalami pelemahan, dan indeks saham Standard & Poor's 500 kemarin mengalami pelemahan. Bursa saham Wall Street ditutup melemah. Kemudian kita lihat bursa saham Asia seperti indeks saham Hang Seng Hong Kong mengalami pelemahan. Indeks saham Nikkei mengalami penguatan dan indeks saham Kospi kemarin mengalami pelemahan. Indeks bursa saham Asia ditutup berada. Itulah beberapa hal yang melingkupi dan mempengaruhi pergerakan emas pada hari Kamis kemarin. Bagaimanakah pergerakan emas pada hari ini? Jumat tanggal 10 September 2021. Secara fundamental, di mana harga emas sangat dipengaruhi oleh dolar Amerika Serikat, imbal hasil obligasi, dan data ekonomi. Data ekonomi yang dirilis pada hari ini, seperti data mengenai data PPI. Data PPI atau Producer Price Index adalah indikator fundamental
Producer Price Index yang digunakan untuk memperkirakan tingkat inflasi selain CPI dan berdampak menengah di pasar forex. Producer Price Index termasuk salah satu indikator fundamental yang perubahannya setiap bulan diamati oleh pasar keuangan. Secara teknikal, daily chart menunjukkan di mana kecenderungan market menguat. Kemudian kita melihat pada time frame per 4 jam. Pada time frame 4 jam, kita melihat pergerakan emas berada di garis support. Berada di atas garis support dan di sekitar MA 200. Kemudian pada time frame per 1 jam. Pada time frame per 1 jam kita melihat sini di mana MA 20 menghimpit MA 50, manakala MA 20 ini bisa menembus melintasi ke atas, terjadi golden close, maka sinyal penguatan bagi harga emas. Kemudian pada time frame per 30 menit, kita melihat di mana MA 20 sudah memotong MA 50 dan juga sudah memotong MA 100, sinyal penguatan bagi harga emas. Kemudian kita lihat indikator lain. Indikator stokastik menunjukkan pada time frame pada daily chart menunjukkan harga emas di bawah level 50%. Kemudian pada time frame per 4 jam. Pada time frame per 4 jam kita melihat sini harga emas mulai koreksi, mulai rebound ke atas. Pergerakan emas di atas level 20% menuju level 50%. Kemudian kita melihat pada time frame per 1 jam. Pada time frame per 1 jam kita melihat pergerakan emas di atas level 50%. Dan pada time frame per 30 menit kita melihat juga pergerakan emas di atas level 50%. Perlu saya garis bawahi bahwasanya pergerakan emas sangat ditentukan oleh dolar Amerika Serikat, imbal hasil obligasi, data ekonomi seperti data PPI, dan faktor fundamental lainnya. Secara teknikal, kecenderungan emas menguat dengan target penguatan terdekat, yaitu di 1802.02. Apabila bisa dilalui, target penguatan selanjutnya adalah 1810.06, kemudian 1819.09. Namun apabila pergerakan emas bergerak di bawah 1792.02, target pelemahan terdekat adalah di 1784.93. Target pelemahan selanjutnya adalah 1775.90, kemudian di 1767.85. Perlu diingat bahwa pergerakan emas sangat dipengaruhi oleh dolar Amerika Serikat, imbal hasil obligasi, data ekonomi, data PPI, Producer Price Index, kemudian faktor fundamental lainnya. Secara teknikal, kita melihat di sini kecenderungan emas menguat dengan target penguatan terdekat 1802.02. Apabila bisa dilalui, target selanjutnya adalah di 1810.06. Target kemudian adalah 1819.09. Namun apabila pergerakan emas di bawah 1792.02, target pelemahan terdekat 1784.93. Apabila bisa dilalui, target pelemahan berikutnya di 1775.90, kemudian di 1767.8.